Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-ilma ladunni wal mashraba safi al-haniyya wa habi ghani. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Allahumma sahhil 'alaina hifdzal 'ulum wa hab lana wasi'atal fuhum bi jahin nabiyyikal ma'sum. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim. Iftah 'alaina fathan qariban wa inna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabihi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillah, kembali kita melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah karangan Al-Imam Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, yang masih di dalam nasihat beliau untuk para wanita dari kalangan muslimin yang menurut pendapat beliau lebih mudah terkena dari tipuan-tipuan setan, khususnya dalam menghadapi masa depan, dalam menghadapi masalah keuangan. Sampai kemarin beliau mengutip ayat yang dasarnya itulah perjanjian Allah sama setan. Apa ya? La attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Ketika setan diusir dari surga, setan dah bilang ke Allah, la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Pokoknya sebisa mungkin saya bakal ngambil bagian yang lebih besar atau bagian yang sebisa mungkin besar dari hambamu. Maksudnya bagian yang terbesar atau bagian yang sebesar mungkin adalah bagian kesesatan. Pokoknya bahasa kasarnya mungkin kalau kita bilang sebisa mungkin gue sesatin. Gue bakal ngambil jatah dari hambamu, saya bakal ngambil jatah dari hambamu untuk membawa mereka ke dalam kesesatan. Membawa mereka ke dalam ketakutan, membawa mereka dalam kegalauan. Sumpah gitu. Caranya begitu udah. Pokoknya gimana caranya saya bakal bikin mereka sumpah, saya bakal bikin mereka takut, saya bikin mereka tertipu. Kayak gimana contohnya? Wala udillannahum, saya bakal sesatkan mereka. Wala umanniyannahum, saya bakal bikin mereka senantiasa berangan-angan. Makanya dikatakan kata Sayyidina Ali, in akhafu ma akhwafu alaikum itsnain. Yang saya takutin dari kalian tuh dua. Yang pertama ittiba'ul hawa wa tulul amal. Yang pertama ittiba'ul hawa, ngikutin hawa nafsu. Yang kedua angan-angan yang terlalu panjang. Kenapa? Li'anna ittiba'al hawa li'anna ittiba'al hawa yasuddu 'anil haq. Bakal mencegah kebenaran, bakal menutup kesadaran orang untuk mengetahui mana yang benar. Mabuk salah. Mabuk judi salah. Zina salah. Tetap orang kalau ketika bawa hawa nafsu salah, nggak bisa ngelihat udah. Kalau dia kata mau zina juga udah. Itu hawa nafsu tuh, nutup mata kiri dari kebenaran. Innal hawa matawala yusmi'au yasimi. Namanya hawa nafsu kalau udah nguasain bikin buta, bikin tuli. Orang mau ngomong apa teka. Orang kasih lihat kayak gimana tetap aja nggak peduli dia, nggak mempan buat dia. Ya nanti tibaan hawa yasuddu 'anil haq. Makanya kita berkali-kali bilang tujuan utama, target utama kita dari belajar untuk mengatasi hawa nafsu kita. Jangan kata dalam hal dunia, bahkan dalam hal ibadah. Berapa banyak ibadah yang dilakukan dengan hawa nafsu, akhirnya bikin dia ninggalin ibadah yang lain. Akhirnya ujung-ujungnya bikin bosan sendiri sama ibadah yang dia kerjain. Kenapa? Mulainya ngelakuin ini dengan hawa nafsu. Kalau kita datang ke pengajian, kita datang pengajian cuma sekedar pengen tahu, cuma sekedar pengen dengar, bukan buat ngamalin, bukan buat mensucikan diri kita dari hawa nafsu. Bukan gak ada sih, kurang fungsinya kita buat ngaji. Justru itu utamanya kan. Utamanya kita buat bersihin diri kita dari hawa nafsu, bukan sekedar dengar, duduk, selesai pulang. Buat apa memang absen? Kan Rasul suruh ngaji, gue udah ngaji. Rasul nyuruh lu ngaji karena itu jadi wasilah buat inti bisa dan ngamalin ujung-ujungnya buat melawan hawa nafsu. Rasul nggak bilang cuma sekedar datang ke pengajian selesai. Makanya dalam hadis yang lebih komplitnya beliau katakan mamin ayamin asyaddu
yaumun tala'at fihi syams lam yazid fihi man izdada ilman walam yazid minallahi hudan lam yazdid minallahi illa bu'da. Kata Nabi dalam satu hadisnya, barang siapa yang bertambah ilmu tapi nggak bertambah kedekatannya sama Allah, ini kata Nabi intinya sama, jelek-jelek juga hasilnya. Ya, dalam hadis yang lain beliau katakan hari terbaik adalah hari terburuk buat saya adalah hari yang dimana di situ saya nggak menambah satu ilmu, ya kan? Hari yang paling buruk buat saya adalah sehari yang kita nggak menambah satu ilmu. Oke, buat menghindarin hadis yang ini, akhirnya kita ngaji kan ya? Ya kita belajar, kita diskusi, kita ketemu sama guru kita. Biar apa ya? Biar nambah ilmu. Habis nambah ilmu selesai tugas lu? Enggak. Di hadis yang lain Nabi katakan, walam yazad minallahi hudan, nambah ilmu tapi nggak nambah dekat sama Allah. Lam yazad illa min, dan ini intinya mah tambah jauh juga sama Allah. Dan terkadang kita bilang ya, kesesatan orang berilmu bisa lebih berbahaya daripada kesesatan orang bodoh. Kesesatan orang berilmu bisa lebih parah lebih bahaya daripada kesesatan orang bodoh. Orang bodoh sesat karena udah dia emang nggak tahu, dia nggak ngerti, dia zina, dia mabok, dia judi, dia ngelakuin segala hal kesalahan. Tapi orang berilmu terkadang ngelakuin kesalahan, mohon maaf, dia menggunakan menggunakan dalil dalam agama untuk membenarkan kesalahan yang dilakukan. Makanya intinya bukan cuma tahu, bukan cuma belajar. Kalau cuma tahu, cuma belajar, ujung-ujungnya begini, banyakan berdalil, kan sering kita bilang ya. Ya banyakan berdalil. Yang namanya ittiba'ul hawa, ngikutin hawa nafsu itu bisa menutup kita dari kebenaran. Wa ammatulul amal fayunsil akhirah. Adapun panjang angan-angan yang terlalu panjang, boleh nggak sih kita punya strategi dalam kehidupan? Boleh nggak sih kita punya planning dalam kehidupan? Boleh. Islam nggak sejahat itu, Islam nggak sesaklek itu. Kayaknya ngomongin dunia dikit haram gitu, enggak. Boleh. Tapi kalau terlalu banyak, ini kan ya orang yang paling top itu buat kita ini standarnya nih, kalau ngomongin sesuatu sebulan aja dah. Kalau nyiapin sesuatu nih paling nggak sebulan. Kalau buat masalah ekonomi ya, punya sebulan, duit sebulan pegangan, terus selesai itu. Punya pegangan target atau perhitungan dalam sebulan cukup. Gak usah terlalu jauh, ntar kalau nih tabungan beli mobil, tabungan beli motor, tabungan beli ini harus punya mobil tahun sekian, harus punya motor tahun sekian. Jangan kayak tahun-tahunan lah, niatin. Siapa juga di antara kita pasti pengen punya rumah kan? Pengen, oke. Ya di antara kita pasti pengen punya mobil kan? Iya, oke. Ya di antara kita pengen punya motor, iya. Di antara kita pengen ganti handphone, iya. Tapi nggak usah terlalu ditargetin. Kenapa? Tulul amal, angan-angan yang terlalu panjang, kata Sayyidina Ali, yunsil akhirah. Biasanya kalau nggak kuat-kuat banget nih orang ngatur angan-angannya sendiri, ujung-ujungnya yunsil akhirah, bahkan melupakan dia kepada akhirat. Tahun 2025 akhir, gua harus beli mobil. Apa yang dilakukan? Ujung-ujungnya mati-matian nyari dunia kan. Orang udah mati-matian nyari dunia, akhirnya lupa sama akhirat. Makanya mereka yang kita dengar gitu, Imam Junaid al-Baghdadi sebelum buka warung di sholat sunnah dulu 300 rakaat. Bahkan dari salah seorang tokoh Wahabi itu kan, Syekh Muhammad Utsaimin itu, Ibn Utsaimin, buka toko sehari cuma 4 jam. Kalau nggak salah dengar ya, punya buka toko sehari cuma 4 jam, dari jam 8 sampai zuhur. Dari siang sampai malamnya akhirnya udah aktif lagi buat ngaji, buat ngajar. Kenapa? Itu dia cuma sekedar ngejalanin kewajiban, nyari duit. Yang gugurin kewajiban di hadapan Allah buat nyari nafkah sama ibu, buat istri dan anak. Tapi yang khawatir, yang ketakutan, nah itu dah semua yang akhirnya dihajar, diambil, semua yang dikerjain. Sholatnya kapan? Puasanya kapan? Bahkan naudzubillah, malah justru mereka mencari dalil buat bisa nggak puasa, buat bisa nggak sholat. Nanti kenapa nggak sholat? Ini kewajiban, nyari duit buat ini, gimana lagi? Itu kenapa batal puasa? Ibu kerja berat, gimana lagi? Wala umannihim, makanya salah satu target setan kepada seorang mukmin adalah wala umannihim. Saya bikin mereka punya angan-angan yang banyak. Saya bikin mereka punya ketakutan yang banyak. Saya bikin mereka punya pikiran yang banyak.
Wala amurannahum falyubtikunna adzanal an'am. Wala amurannahum falyughayyirunna khalqallah. Yang pertama dibikin sesat. Yang kedua dibikin berangan-angan. Yang ketiga percaya mitos. Yang kita bilang kemarin, akhirnya motong kuping kambingnya, motong kuping sapinya, berbuat ini, berbuat begitu, dirubah begini, begitu. Kenapa? Karena kalau begini mitosnya begini, kalau begini mitosnya begini. Tiga tuh. Salah satu rencana setan yang dia sebutkan di hadapan Allah. Allah ngasih tahu kita udah mitos dari setan. Angan-angan yang terlalu panjang dari setan, dan segala bentuk keburukan, kesesatan udah pasti lagi dari setan. Wa may yattakhidhi syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusrana mubina. Sampai kemarin ujung-ujungnya kita bilang barang siapa kata Allah yang mengambil setan sebagai hakimnya, sebagai penasehatnya, sebagai orang dalamnya, sebagai pembimbingnya, mulai saat itu Allah katakan faqad khasira khusrana mubina. Saat itu dia sedang masuk ke dalam kerugian yang nyata. Ya'iduhum wa yumannihim. Terus setan janjiin dia, bikin dia berangan-angan. Wa ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Sedangkan yang dijanjikan sama setan cuma tipuan. Yang kemarin kita bilang orang nggak punya apa-apa, kok ente percaya sama janjinya? Aneh. Ente tahu nih, misalnya nih ente tahu bahwasanya rekeningannya isi cuma 5 juta. Rekeningannya isi cuma 5 juta. Dan ente tahu nggak punya harta lain selain yang di rekeningannya. Mentok punya barang, punya handphone, punya motor. Terus ente bilang gitu, ada punya tantangan. Ente berani nggak nih nyelam di kolam yang ada buayanya? Kolamnya pendek, cuma 50 meter aja gitu. Ente berenang, kalau nggak kemakan buaya, ente kasih duit 200 juta. Satu, halnya berbahaya. Yang kedua, kalau dibilang, oh ya apa beda bahaya, yang penting ada hadiahnya kan. Lihat, yang ngasih hadiah siapa ya? Ente bakal percaya mau omongan nih. Nah duitnya gue ketakar. Duit lo aja ketakar. Kayak orang ngomong gitu, lo anterin gue dah, ntar gue kasih makan, gue kasih rokok. Ya, rokok lu suryaku suryamu, surya kita bersama. Mulang bilang belagu-belagu ngajak gue makan beli rokok. Kayak nawarin rokoknya Marlboro lagi, ntar rokok lu suryaku selama ini gitu. Gue beliin orang, ntar gue beliin Marlboro. Ya rokok, nah kabarnya mobil apa ya? 300. Rokoknya rokok L300, kayak motor Honda kan L300 jadinya. Rokok lu begitu wah, 6.000 yang jual ini jual pakai lekar pakai meja di depan di pinggir jalan. Karena ada rokok yang berpajak sama sekali biar yang murah. Belagu-belaguan lu jalan dan tunggu beliin Marlboro, ayolah beliin Marlboro. Kalau lu bisa Marlboro dan lu ngisum sendiri kan kasih orang. Ngerti ya? Kita punya pikiran kan gitu kan kok manusia. Kok bisa dijanjiin kita hal yang mahal, dia sendiri enggak punya apa-apa. Ya setan gak punya apa-apa. Semua yang terjadi di dunia itu atas aturan Allah. Kok berani-beraninya setan janjiin. Dan lebih parahnya lagi, kok bisa-bisanya kita percayain. Aneh kasih bawa motor aneh, bawa motor gue duluan, bawa ke rumah sana, motor yang beat itu. Terus bawa sampai sini, ente tahu nih motor aneh. Bawa sampai sini, beli gorengan tuh, malas buat lo kayak motor, ntar motornya buat lo dah. Lo bawa tuh motor beat, ntar motornya buat lo. Ente tahu motor siapa enggak? Tahu. Terus ente percaya omongan gue gitu. Ente tahu dunia ini punya Allah, kok ente bisa-bisanya percaya dengan janji setan yang enggak punya aturan sama sekali di dunia ini. Ya Allah tegasin, wa ma ya'iduhumu syaitanu illa ghurura. Ya Allah, yang setan ucapin kepada kita itu cuma tipuan doang. Cuma tipuan doang udah. Baik kalau saya nyuruh, ente zina dulu deh, ente begini dulu deh, ente begini dulu, ya enggak deh, jangan. Ya jangan berani-berani buat percaya sama orang yang nggak punya apa-apa gitu. Makanya saya nasihat beliau di sini, fala takhaufi illa minallah. Maka jangan pernah takut kepada sesuatu. Ini khususnya domirnya di sini yang diajak ngomong sama beliau, nasihatnya buat ke perempuan. Fala takhaufi illa minallah. Jangan takut kecuali cuma sama Allah. Cuman dari setan takut yang kemarin kita bilang ya.
apa namanya, kalau udah khawatir, cemas, banyak nimbul apa namanya, halusinasi ini segala macam. Wah, ada orang lewat, ada orang masuk, ada orang kayak diri depan pintu gitu. Namanya orang udah cemas kan, ada aja kan. Ya, semuanya bawanya ke bawah aja udah gitu. Ya, jangan. Kalaupun ada, jangan takut kecuali hanya sama Allah, hanya kepada Allah. Ya nggak ada di antara kita yang ngarepin ketemu setan. Bahkan si pribadi nggak. Ngapain ngarepin ketemu setan, fungsinya apaan? Ya fungsinya gue berani sama setan, mana setan sini, ngapain coba lu ketemu setan, lu ngapain juga emang. Tapi kalau kita ketemu, fala takhafi illa minallah. Jangan punya rasa takut kecuali hanya kepada Allah. Wala tatma'i illa fi ma'indah. Dan jangan berharap kecuali hanya kepada apa yang ada pada sisi Allah. Jangan ngarepin sama orang. Jangan ngarep sama orang itu bukan berarti kita nggak kerja. Jangan ngarep sama orang itu jangan berarti kita nggak boleh minta. Jangan ngarep sama orang itu bukan berarti kita nggak boleh minjam. Jangan ngarep sama orang itu bukan berarti kita nggak boleh datang ke rumahnya kalau diajakin. Jangan ngarep sama orang itu, jangan ngarep kepada selain Allah. Itu intinya adalah jangan pernah percaya 100% bahwasanya apa yang dijanjikan bisa terjadi. Tanggal 28, tanggal 29 pasti dia ngasih nih, buat majlis, buat ini apa segala macam. Boleh diingetin lagi nggak? Boleh, sesuai dengan janji yang pernah dibilang. Tanggal 28 ingetin. Tapi biasanya kita kecewa, kita kesal karena hati kita udah mengatakan pasti dia kasih. Akhirnya kita yang kecewa sendiri karena kita berharap kepada Allah, kepada selain Allah. Yang punya dunia Allah nih ya. Yang punya dunia Allah. Kaidahnya aja kita tahu kan, yang punya dunia Allah. Dan ketika Allah yang punya dunia, apakah Allah selalu ngasih apa yang kita mau? Coba dah. Yang punya dunia kan Allah nih. Apakah Allah selalu ngasih dunia dengan apa yang kita mau? Meskipun kita udah soleh, meskipun kita udah berdoa, udah sholawat, udah sholat duha, apa Allah ngasih? Enggak. Terkadang Allah menguji keimanan kita dengan lagi rajin-rajin ibadah, dunianya malah disempitin. Allah yang punya dunia aja nggak bisa begitu aja, bukan nggak bisa, maksudnya nggak mau begitu aja ngasih kita dunia. Ya apalagi yang nggak punya. Paham ya? Hakikat dunia bukan sama dia. Hakikat dunia sama Allah. Yang punya dunia secara hakiki aja nggak mau begitu aja ngasih kita dunia. Kok kita bisa percaya sama orang seakan-akan dia pasti ngasih, dia pasti bantu, dia pasti begini. Akhirnya kita kecewa sendiri. Kita mau berharap sama Allah aja, berharap seakan-akan mewajibkan ya, bukan berharap yang benar, bukan. Kalau berharap yang benar kan kita minta sama Allah. Apapun yang Allah kasih, ya, apapun yang Allah takdirkan itu yang terbaik buat kita kan. Tapi kalau seandainya kita udah mulai, udah sholat duha nih, pasti kaya. Pokoknya target 2027 gue harus kaya. Ya, yang penting gue sholat duha nggak pernah tinggal. 2027 masih miskin juga. Kecewa pasti nih sama Allah. Katanya sholat duha, sholat kaya. Jauh dari kemiskinan, jauh dari kesusahan. Begini juga, gue nggak sholat duha lagi. Gue nggak sholat duha, miskin juga. Ngapain ngomongin doang, katanya sholat kaya. Berharap sama Allah dengan cara yang salah aja kita masih bisa kecewa. Apalagi berharapnya namanya sehingga Wal-'azmu wal-wad'ah wal-kharzah la taruddul 'ain wa la tadfa'u kaida syaitan. Dan mohon maaf kata beliau, itu yang punya jimat-jimat tuh, mohon maaf ngantongin tulang-tulang. Nah ini tuh tulang hewan dipotong, tanduk dah biasanya lebih sering tuh. Ngapain? Jadi jimat. Ini kalau pakai apa namanya, tanduk banteng nih sini nih gitu. Insyaallah jadi BMI loh. Kalau pakai tanduk banteng lo insya Allah selamat udah gitu. Kalau pakai tanduk kambing nih insya Allah terjaga dari setan. Udah ambil tuh apa namanya, gigi taring. Ambil tuh taringnya singa. Buat apaan? Kantongin. Kenapa? Lu kalau punya taring singa nih jadi wibawa depan orang nih segala macam gitu. Kalau nggak jangan taring singa, pala singa lu bawa ini kan. Ngapain taringnya doang? Tak singa lu bawa tenteng mana-mana baru dibawa lu itu. Nggak ada, kata beliau. Ingatin tuh tulang, taring, ya semua wapak-wapak kalau bahasa kita gitu. Ya la tadfa'u kaida syaitan wa la taruddul 'ain. Enggak bisa menolak
sesuatu yang disebabkan oleh ain kan ya, mata, dan juga nggak bisa menolak tipu daya setan. Hakikatnya nggak bisa. Semua yang kita ulama kita tulis ratibul auto, berarti ratibul auto, ratibul hadat sama dong. Nggak bisa menolak juga secara hakikat, nggak bisa. Semuanya wasilah, minta sama Allah. Doa kan doa-doa Nabi, ini ajaran-ajaran Nabi kita pakai. Dan apakah kalau kita udah menjalankan doa Nabi pasti terjaga? Mutlak wajib terjaga? Enggak. Cuma kemungkinan besar terjaga. Tapi kalau gue udah baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samii'ul alim. Pagi 3 kali, malam 3 kali. Atau pagi 3 kali, sore 3 kali. Dibilang enggak bakal kena apa-apaan. Lam yadurruhu dzalikal yaum, kata Nabi. Enggak bakal kena darurat, enggak bakal kena madarat, ya musibah di hari tersebut. Keracunan. Gue udah baca Bismillahirrahmanirrahim tuh. Ya, kita pernah dengar waktu perang Mu'tah, Sayyidina Khalid bin Walid, ya ketika ditantang sama Raja Romawi, kalau kamu benar agama yang kamu bawa, kalau kamu memang agama yang kamu bawa benar, silakan minum racun ini. Dibaca Bismillahirrahmanirrahim asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samii'ul alim. Lu antara 3 sampai 7 atau 7. Diminum, enggak ngapain-ngapain, cuma keluar keringat doang. Karena memang Nabi yang ngajarin nggak bakal madorot apapun yang dilakukan ataupun yang tertimpa dirinya, nggak bakal kena madorot, nggak bakal kena musibah. Jalanin aja udah. Tapi jangan coba-coba, jangan. Pulang dari saya beli baygon, masuk kamar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, masih wala bisa ma'wa sami oleh diminum ya. Nyamuknya ngeliat bego. Nyamuknya ngeliat bego. Gue aja ngindar dia diminum lagi. Tapi keyakinan ditambah doa yang diajarkan sama Nabi ada khasiatnya, ada, dan kita yakinin itu. Yang kita yakinin bahwasanya sesuatu yang bisa diajarkan oleh Nabi dan mohonnya pada Allah lebih bisa menjaga kita dari apapun. Tapi apakah, sekali lagi kita bilang, apakah ketika kita berdoa Allah wajib tunduk sama kita? Itu pertanyaannya. Ketika kita berdoa, apakah Allah wajib tunduk dengan doa kita? Ya Allah, saya pengen kaya. Nih hamba udah berdoa. Di habis sholat, dalam keadaan berwudu, ngadep kiblat, dalam keadaan bersuci, lagi waktu hujan lagi, tengah malam lagi. Semua waktu mustajab dilakuin sama dia. Keluar langsung Allah bilang, ya, oh iya siap bang, kabulin langsung gitu. Kayak orang ketakutan gitu, enggak ada. Tapi kan Allah janji bakal ngejawab ijabah. Enggak mungkin Allah bohong. Permasalahannya adalah apakah Allah harus tunduk dengan menjawab doa kamu sesuai permintaan kamu, itu dia. Sampai Allah harus tunduk menjawab doa kita plak ketiplak sesuai yang kita mau, kalau kata orang Betawi. Gak ada. Ya jawabannya hanya Allah yang menentukan dengan sesuatu yang kita lebih butuhkan. Dosa kita banyak. Kalau gue jawab kita minta mobil nih, Allah jawab mobil fungsinya apa buat di akhirat. Tapi kalau seandainya Allah nggak jawab dengan bentuk mobil, Allah nggak jawab dengan bentuk motor, nggak jawab dengan bentuk uang, dosa lu banyak, diampuni di akhirat, derajat lu diangkat, selesai. Itu lebih bermanfaat kata Allah buat ente daripada sekedar mobil. Rasa sakit yang ente nggak dapat yang karena belum beli mobil sampai sekarang, tapi ente terus berdoa, itu jadi pahala nanti di akhirat. Keyakinan ente untuk terus berdoa minta sama Allah, husnuzan sama Allah, itu jadi pahala yang nanti bisa ngapusin dosa kita di akhirat. Lo lebih tahu. Ya nggak, itu dia tadi bilang nggak bisa, apapun itu nggak bisa. Makanya kita bilang kalau seandainya, meskipun kita yakin orang-orang yang ahlus sunnah wal jamaah kayaknya mustahil gitu. Ya mustahil, mustahil buat orang yang berziarah yakin bahwasanya yang ngasih itu Habibnya, yang ngasih itu walinya di kuburan. Nggak ada kayaknya. Ya masa kita parah lo. Dari tadi diikutin dia mau di halo motonya. Nggak mungkin kan, wahai Habib Munzir, ya saya pengen kaya, saya pengen punya rumah gede, segala macam. Dapat rumah gede, wah Habib Munzir emang nih. Kalau nggak Habib Munzir mah nggak bakal dah. Gitu. Ucapan kayak gini bahaya nih, meskipun keyakinan kita yang lurus ya, harusnya tahu ucapan begitu tetap maksudnya berkahnya Habib Munzir. Tapi kalau seandainya ada orang ngerasa bosan benar Habib Munzir yang ngasih, kalau ziarah ke wali yang lain nggak mungkin bisa. Ya dan kalau Habib Munzir nggak mau, nggak mungkin ada. Ya benar-benar mutlak hilang kesadaran dalam otaknya bahwasanya ada Allah, sama dosanya.
Sama dosanya, kita harus fair ngomongin. Ya kalau seandainya kita benar-benar bersandar sama roti hadat, kayaknya benar-benar bersandar dalam artian otaknya nggak sadar lagi ada Allah gitu yang bisa jaga dia, benar-benar roti hadat doang. Gak ada orang, gak ada doa yang lain, gak ada ratib yang lain, gak ada Allah, kayaknya bang baca yang jaga ratib hadat. Sama tuduhannya ya seperti orang yang percaya sama keris, sama batu, sama berarti. Tapi kita ya mentoknya adalah menjadikan mereka wasilah ya kepada Allah untuk menyampaikan apa yang kita mau. Rabbi balighna bijahi fi jiwari khaira maq'ad. Rabbi balighna bijahi, ya Allah sampaikan kita, Imam Habib Ali Habsyi ya Habib Ali Habsyi punya keinginan apa? Balighna bijahi, balighna sampaikan kita fi jiwari, di sisi Nabi, khaira maq'ad, mendapatkan tempat terbaik. Mintanya apa? Bijahi, dengan kemuliaan Nabi. Nggak minta ya Rasulullah saya pengen dekat sama antum, pokoknya antum pasti bisa. Ada punya beliau ya, biar nggak membuat orang terfitnah, orang awam terfitnah, tetap dalam doanya mintanya ke Allah meskipun ada wasilah dengan keberkahan Nabi. Kala walastu mu'alliqan li tamimatin, kata beliau ngutip satu syair. Kala walastu mu'alliqan li tamimatin, ya enggak, saya enggak pernah bergantung kepada tamimah. Tamimah itu apa namanya? Jimat. Ya, biasanya kalau tamimah itu lebih ke kertas, dilipat-lipat pakai kain. Dia dijahit nanti dibawa kemana-mana. Ya au halqatin, atau cincin kayak au wad'atin au nabin, atau taring yang dibawa. Apa karena apa? Dibawanya di roja'i naf'in au lidaf'i baliyatin, karena ngarap sesuatu atau takut dengan sesuatu. Fallahu yanfa'uni wa yadfa'u ma bi. Saya hanya percaya bahwasanya Allah yang bisa ngasih manfaat dan Allah yang bisa mencegah apapun yang saya takutkan. Ya huwa subhanallah wa ta'ala wa huwa subhanahu wa ta'ala dharun nafi. Kita baca di Asmaul Husna kan. Nafi ad-dhar, yang maha memberikan manfaat, yang maha memberikan bahaya. Ya wal mu'dil mani', yang memberi dan juga yang mencegah. Mencegah maksudnya yang enggak ngasih. Al-qabid al-basit, yang mencengkram dan yang membentangkan. Yang mencengkram itu orang biasanya orang enggak ngeluarin duit kan digenggam kan, yang menggenggam dan yang membentangkan, yang ngasih juga. Alladzi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira, yang menciptakan segala sesuatu dan beliaulah yang mentakdirkan segala sesuatu pada sesuatu tersebut. Habil hadis syarif, dalam satu hadis alam yang sering kita bilang ya, ajaran Nabi kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Wa'alam, ketahuilah wahai Abdullah bin Abbas, annal ummata, semua orang, lawi ijtama'at, kalau berkumpul, ala ayyan fa'uka bisya'in, pengen ngasih kamu sesuatu, lam yanfa'uka bisya'in illa bisya'in qad katabahu Allahu lak, gak bakal bisa ngasih sesuatu kecuali yang telah Allah takdirkan. Anda pengen ngasih guru tempe, tempe goreng, udah dilihatin nih, dikasih dimasak tempe goreng 10 buat guru, nyampe cuma 5. Yang 5 kemana? Dicomot orang duluan. Yang 5 dicomot orang duluan. Ngasihnya buat siapa? Buat aneh, niatnya buat siapa? Buat aneh, tapi ternyata diambil orang duluan. Kenapa emang? Karena yang memang ditakdirin sama Allah 5. Nyampe cuma 5. Kalau ditakdirin 3, dicomot orang 5. Yang nyampe ke aneh 5 biji. Tapi aneh makan cuma 2. Emang takdirnya cuma 2. Nanti gak mana? Ambil sama anak-anak dah. Emang takdirnya cuma 2. Ya walau ijtama'u, dan kalau seandainya mereka berkumpul ala ayyadurruka bi syai'in, pengen ngelakuin sesuatu ke kamu, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Gak mungkin mereka bisa menyakiti kamu kecuali dengan batasan yang telah Allah takdirkan. Kok kita dikerubutin 10 orang. Kalau Allah catat cuma kepukul sekali udah. Wakat yang kerubutin 20, kalau Allah catat kepukul sekali meskipun wasilahnya ntar lain-lain. Oh mau dipukulin, udah keburu datang polisi sama TNI. Tapi tetap aja tuh dari jagaan polisi TNI ada aja yang datang dari belakang kena sekali. Ya udah, emang takdirnya begitu. Enggak, lari ini dia, lari kekejar kena kepukul sekali doang. Ya udah. Ya atau datang temen-temen yang ngebelain. Ya udah dijagain sama temennya, banyaknya sama 30 orang juga kena kepukul sekali, kepukul juga. Batasannya yang telah disesuaikan sama atau ditakdirkan sama Allah. Makanya
Al-Imam Mutawalli Sya'rawi beliau mengatakan tuh, ente takut sama setan ngapain? Setan, kalau nggak salah ya, lagi jawab, ditanya, setan bisa berbuat apa ke kita? Kata beliau, jangan takut. Fal aqsal ladzi yastati'una fi'lah huwa tanfidhu ma kataballah. Ini mau takut sama setan ngapain? Katanya. Takut sama sihir misalnya gitu. Ya, apapun itu gitu, dalam artian setan, jin dan lain-lain. Ini takut ngapain? Karena puncak apa yang mereka bisa lakukan adalah menjalankan apa yang telah Allah takdirkan. Diutus setan, 10 jin, 10 kuntilanak, kuntilanak merah, hijau, kuning, dengan warna-warnanya. Kalau dibilang sama Allah tuh kuntilanak cuma bisa ngetawain, ya udah ngetawain, selesai. Gak ada yang lain. Maksudnya kayak ente, enggak bisa dorong ente, enggak bisa angkat ente, enggak. Oh tapi setan makin kuat katanya makin bisa kontak fisik, bisa narik kaki kita, bisa angkat kita. Ya udah, bisanya mereka pun karena Allah. Ini sama, mau setan mau manusia sama kan, pernah kita bahas kan ya. Apa hukumnya minta tolong sama jin? Apa hukumnya? Sama kayak minta tolong sama manusia. Ya ada jin satu hadir di sini, tolong bantuin di sana masak di belakang, dari resek bantuin coba tuh. Mana kenangan sana di sana gosokin sana gitu. Si Unis agak-agak kaget dikit kita melihat sikat layang diri gitu misalnya. Sama makin nyuruh orang. Sama saya kalau kita kerubutin orang yang tadi kita bilang kerubutin manusia, kepukul sekali. Dikerubutin 10 jin, kalau jin dibilang mau kepukul sekali. Ini hadisnya pendek tapi berusaha sebisa mungkin tanamin dalam diri kita. Ini doang udah yang bisa ngobatin kita dari ketakutan ini doang. Ini mau gimana kayak mau usaha. Ya kita udah dengar tadi. Ya ada tempat kita curhat, usahanya gagal. Ya batal. Acara yang dia mau bikin batal, gagal, padahal udah DP ini, modal ini, apa segala macam batal. Ya kita cuma bisa jawab ini dia. Coba lihat sekeliling ini. Apakah yang punya kerjaan kayak gini ente doang? Enggak usah banyak. Apakah semua yang ngelakuin yang punya kerjaan kayak gini semuanya berhasil? Enggak. Ya, tapi saya ngerasa udah usaha semuanya saya udah lakuin biar acara ini berjalan. Apakah semua orang yang udah berusaha juga pasti berjalan acaranya? Enggak sih Ustaz, pas ada yang gagal. Itu doang yang perlu kita percaya, yang perlu kita yakinin balik ke hati kita, itu doang udah. Nah ini hadis ini ajaran ke perempuan-perempuan kita entar. Ya, baru selesai dipajang di pelaminan saya sedang bacain hadis. Wa alam annal ummata law ijtama'at ala ayyan fa'uka bi syai'in la yanfa'uka bi syai'in illa qad katabahu Allahu lak. Wa alam anal ummata law ijtama'u ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ini Masya Allah laki gua hadis. Wah, apa deh 2025 gue sudah paling yang guru ini. Artinya apa bang? Tak tanya guru dah VN. Kasih tahu gini hadis ya begini. Ini Nabi ajarin ke Sayyidina Abdullah bin Abbas 9 tahun diajarin begini ya. Biar kita tahu pendidikan tauhid itu penting. Gimana Wahabi? Pendidikan tauhid kita kepada Allah itu penting. Ya al-wala wal bara. Ya, kesetiaan kita sama Allah penting. Keyakinan kita sama Allah penting. Emang benar begini. Cuma kita agak berbeda pemahaman kita dengan mereka. Ya di beberapa hal, di beberapa masalah. Tapi kalau kita bilang yang ngomong begini orang-orang salafi, kita percaya. Maksudnya emang begitu dari Nabi ya begitu. Besar kuatnya tauhid kita, keyakinan kita sama Allah. Cuma orang yang punya kekuatan ikatan sama Allah yang gak bakal tergoda dengan tipuan setan, yang gak bakal tertipu dengan permainan setan. Karena keyakinan mereka telah mereka berikan kepada Allah. Kalau ente kenal aneh, ada orang berusaha nipu ente, itu gak bakal pernah bisa selama ente kenal aneh. Kalau kita kenal sama Allah, datang setan mau nipu kita, gak bakal bisa. Kalau kita kenal sama Allah, tapi ada yang kenal guru tapi ketipu juga, gimana dong? Nah itu dia. Kalau udah tahu dari awal, ini orang bohong, ini orang ngomongin yang nggak benar, jangan terus-terusan didengerin. Terkadang keyakinan juga bisa luntur kalau lu terus tiban dengan berita-berita yang baru. Wa ayyama syai'in arabaka fafza'i minhu ilallah.
dan segala sesuatu yang bikin kamu khawatir. Kaidah buat kita nih. Apapun yang bikin kamu khawatir, fafza'i ilallah. Wahai wanita, apapun yang bikin kamu takut, maka segeralah kembali kepada Allah. Kembalikan semuanya kepada Allah. Pandang langsung Allah maunya gimana dan apa yang Allah telah perintahkan. Wa'tasimi bihabli. Mohonlah perlindungan dengan talinya Allah. Wa tawakkali alaih. Tawakallah kepada Allah. Fa innahu man tawakkala 'ala Allah kafah. Mereka yang bertawakal sama Allah pasti Allah cukupin. Tanamin dalam diri. Allah yang bilang dalam Al-Quran, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'ala Allah li kulli syai'in qadra. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Yang bertawakal sama Allah, Allah yang cukupin. Innallaha balighu amri. Allah bakal ngelakuin apapun yang ditentuin, enggak ada yang bisa ngalangin. Ini tawakal sama Allah, jangan takal. Ini tawakal sama Abu, bisa ada yang ngalangin. Udah ngarep sama Abu, emaknya nggak datang, nggak boleh ngizinin keluar. Ya udah ngarep sama Abu, duitnya kepake sama kebutuhan dia. Tapi kalau Allah yang pengen sesuatu, ada yang bisa nahan? Nggak ada. Innallaha balighu amri. Allah yang bakal nyampein kita, dan perkara Allah pasti terjadi. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Tapi harus ingat juga, dan telah Allah tetapkan bagi masing-masing atau segala sesuatu ada batasannya. Kan katanya Allah bisa ngelakuin segala sesuatu. Ngapain gue gak disampein, ngapain gak dibakasi gue, ngapain gak diberi apa yang gue minta. Nah itu dia, Allah tahu semuanya ada batasannya itu. Wakuli, dan katakanlah hafidhakallah. Ya semoga kita dijaga sama Allah. Apa kalian yang perlu diucapkan? Waqul rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Baca-baca itu banyak-banyak tuh. Kalau kita lagi merasa diganggu setan, baca Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ay yahdurun. Mudah-mudahan itu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan. Wa a'udzubika Rabbi ay yahdurun, dan aku berlindung agar mereka enggak bisa hadir di sekitar saya. Ar-radha'ah wal hadanah wa ma yata'allaqu bihima. Dan nanti bab setelahnya ini bab radha'ah, bab tentang hak asuh, penyusuan, wal hadanah, dan juga hak asuh. Ternyata hadidun nasal, masalah steril kandungan, isqatul hamal, menggugurkan kandungan, sama ini al haid wan nifas, kayaknya bakal kita lewatin ya. Hukum haid udah berkali-kali kita bahas. Tahrim nikahil mut'ah, habis itu terakhir pengharaman nikah mut'ah, nikah dengan perjanjian atau dengan tempo. Nikah kontrak, gampang ya, nikah kawin kontrak. Nah, ada kita bilang nikah kontrak kan, kawin kontrak. Saya nikahkan atau saya terima dan kawinkan kamu. Saya nikah dengan anak saya bulan binti bulan, selama 3 tahun. Nah, nggak bisa. Itu. Allahu a'lam. Terus kalau seandainya anxiety, jadinya ada nggak anxiety? Tahu anxiety? Tahu anxiety nggak? Gangguan. Hah? Gangguan tahu. Kecemasan yang berlebih. Tuh. Jaksel abis. Jaksel ya. Bukan khusus, hanya malunya nggak pernah lihat berita. ini jadi top trending penyakit anak Gen Z kan. Rasa kamu ada hampir semua sama, cemas dengan perjodohan, cemas dengan keekonomian lebih banyak. Dan sebagian kalau dia jadi tokoh, cemas dengan penilaian dan pendapat orang. Itu termasuk tuh. Dia bilang nggak sedikit juga akhirnya menyerang para ustadz apa segala macam itu. Jadi sebenarnya anxiety itu ada apa enggak? Ada. Kita bilang nggak ada, nggak anxiety ada, itu rasa cemas dan namanya itu. Dan dokter bilang kamu ini kena anxiety. Terus gimana? Iya, kamu jadi biasanya kan hindarin, jangan terlalu banyak kontak sama orang,
belajar buat ngatur emosi, belajar buat ngatur menghadapi ketakutan dalam diri segala macam. Udah semuanya udah. Maksudnya semua dalam agama udah diajarin. Cuma biasanya jadi pertanyaan sama orang, salah nggak kalau kita ke psikolog atau psikiater buat ngomongin masalah gini? Enggak, kata Ali Jufri, saya Jabir Yusri Jabir Al Hasani, boleh nggak? Boleh. Nanti mau ngobrol sama orang psikolog nih, kayak gue bentuk psikolog dan nih, jangan ngerasa ente gila, jangan, nggak apa-apa. Cuma yang kita tahu juga dari guru-guru kita, nantinya sama, baliknya sama, harus ente paksain untuk percaya sama takdir. Yang bisa mengalami apa ya? Ketika ada ucapan dari Nabi haditsnya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dawa min kulli da, dawa min tis'atan betis'ina da. Kalimat hauqalah itulah haula wala quwata illa billah, itu obat dari 99 penyakit. Aisaruha, yang paling kecil penyakit yang bisa diobatin apa? Alham. Apa? Galau, cemas, takut, sumpah. Apa obatnya? La haula wala quwata illa billah. Bukan dari segi ucapan, tapi dari segi arti. Apa arti la haula? Yang paling ngetrend di kita kan? Tiada daya dan upaya, kecuali dengan Allah. La haula fil khair wala quwata fi daf'i 'anil syarr. Sebagian ulama menafsirkan gitu, la haula fil khair, kita enggak punya daya buat melakukan kebaikan. Wala quwata fi daf'i 'anil syarr, dan enggak punya kekuatan buat menolak keburukan illa billah, kecuali dari Allah. Berarti kalau kita enggak bisa ngelakuin menolak segala sesuatu keburukan yang datang, berarti emang udah Allah takdir. Mau menolak kayak gimana enggak bakal bisa. Kan tadi dibilang udah tuh hadis kan, balik yang tadi kita bilang kan. Hadis di situ. Kalau Allah tentuin lu enggak bakal bisa nolak. Kalau Allah udah tentuin orang mau nolak, gak bakal bisa nyampe ente. Ente mau berbuat apa? Kayak kalau Allah tentuin ada mulut-mulut yang ngomongin ente, gak bakal bisa lepas. Ente mau usaha kayak gimana? Kayak kalau Allah udah tentuin harus ada gagalnya sekian persen, gagal. Pasti. Yang pasti itu ya Allahnya itu. Makanya kalau kata-kata di Instagram kan kata-kata para sufi di Instagram gitu kan, yang pasti itu adalah ketidakpastian itu sendiri. Ngerti ya? Oh my god, semuanya. Yang pasti itu justru ketidakpastian itu sendiri. Nggak ada yang pasti di dunia. Yang pasti itu yang nggak pasti. Ketidakpastian, ngerti nggak pasti ya? Nah, nggak pasti itu yang pasti gitu. Segala sesuatu itu nggak pasti. Jadi yang mutlak itu adalah yang nggak pasti. Maksudnya kenapa jadi yang nggak pasti? Karena semua di tangan Allah, dan apa yang di tangan Allah nggak ada yang ketahuan kita kan ya. Makanya justru yang nggak pasti itulah yang pasti terjadi. Kita bisa sakit, bisa sehat, bisa dapat banyak, bisa dapat dikit. Itu dia, itu yang pasti itu begitu. Dunia bakal terjadi atau berjalan dengan begitu. Yang kita bisa, makanya kita bilang yang kita bisa, hamba cuma mengusahakan. Jangan dipikirnya kalau nggak paham dah. Yang tidur. Iya, tadi isu gini aja mana sih kawan? Pasti. Susah nggak kalau sekali dikembaliin sudah mungkin. Paham ya? Gitu. Ada anxiety ada. Maksudnya emang itu penyakit, nama kedokterannya kecemasan. Dalam Islami ham wal gham, banyakkan Allahumma ya farijal ham, ya kasyifan gham. Allah ya farid, Allahumma ya farijal ham, ya Allah yang menghilangkan kesumpakan. Oh ya kasyifal gham, dan yang mengangkat segala macam kegundahan. Udah. Ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Balikin itu, oh iya. Allah yang angkat kesumpakan, Allah yang angkat kegalauan, dan Allah yang mengampuni kesalahan hambanya dan akan mengasihani. Udah selesai. Nggak ada selain Allah, nggak ada. Ente mau ke psikolog silahkan, psikiater silahkan. Gini aja dah, lagi masanya ente cemas, lagi masanya ente khawatir, jangan kata manusia biasa, jangan kata biasa. Orang tua nasihatnya nggak umpan, bahkan guru lo nggak umpan. Padahal guru udah bawa dengan segi agamanya ya, dari agamanya nggak umpan juga. Kenapa? Karena memang ente nggak mau maksain buka hati ente buat percaya semuanya di tangan Allah.
Selama ente nggak mau maksain bahwa ente buat percaya bahwa si ini yang terdirikan nama Allah, apapun yang kita usahakan, apapun yang kita tolak nggak bakal bisa ditolak, nggak bakal bisa digapai kecuali atas izin Allah. Selama kita nggak mau percaya dan nggak mau maksa dengan pengertian ini dan pemahaman ini, nggak bakal pernah bisa kita nyampe ketenangan. Karena Nabi tenangnya gimana? Saya tahu rezeki saya nggak bakal berkurang. Dan kalau saya tahu, kalaupun tangan saya udah nyolek nasi nih, udah nyolek di nampan, saya nggak yakin bisa nyampe ke mulut saya kalau Allah nggak ngizinin. Sampai segitu tawakalnya Nabi itu. Nasi ini udah di tangan nih, risol udah di tangan nih, tahu isi udah di tangan nih, dadar gulung di tangan nih. Sebelum gue caplok nggak bisa, gue yakin itu rezeki gue sampai segitu yang udah depan muka aja, belum, gue yakin belum tentu. Yang udah di plastik udah kita beli, belum kita masak, belum kita makan, belum tentu nih takdir saya. Maka hidupnya tenang. Kenapa nggak mikirin yang bakal terjadi kalau bakal gue makan? Kalau kata orang Bablan, kalau membuat gue makin kita gue makan. Bakanin baik. Bakanin baik yang ditakdir mau datang gua. Orang usah dipikirin. Kita cuma disuruhnya nyari. Makanya kita bilang berkali-kali orang-orang dulu mohon maaf. Kebanyakan kita lihat usaha mereka nggak se-effort kita, nggak separah kita. Yang ngurusin kebun, yang jual susu, jual susu sapinya banyak, jual susu sapinya banyak, sekeliling orang miskin-miskin juga, buat apa deh mah? Banyak yang kaya dari situ, beli tanah, anaknya semua dinikahin, anaknya semua di sekolahin tinggi apa segala macam. Kita sebelum subuh nganter jam 7 sampai jam 8, sebelum kerja nganterin, ada orang nganterin anak, ojek langganan, jam 7 kerja sampai jam 5 pulang istirahat terusin ojek. Tak ada Sabtu Minggu ada tawaran freelance nih, jaga dimsum nikahan diambil juga, semua diambil, udah nggak cukup juga rezeki lu ada apa. Bisa jadi keberkahannya, qanaahnya, ikhlasnya, ridhonya yang kurang. Tuh. Itu dia makanya bilang boleh nggak? Saya itu boleh. Nggak ada. Itu nama kedokterannya. Nama istiham, al-gham, itu alifrat. Faratul ham, kecemasan yang berlebih. Gitu. Tapi tadi kita bilang biasanya bukan biasanya sih, tapi memang kita yakinin obatnya balik ke yakinin bahwasanya itu udah ketentuan Allah. Kalau kata Syekh Mutawalli Sya'rul, itu cemas itu datang min syai'in yaqlaqu minhu. Cemas itu datang dari sesuatu yang dia khawatirkan. Kenapa Anda bisa tahu? Kita pernah ngerasain soalnya. Cari tuh para ulama kita membahas tentang masalah rasa takut dan cemas. Yang perkataan beliau ini, kata beliau, cari, kalau ente takut cari penyebab takutnya. Kalau ente tidak tahu penyebab takutnya, penyebab cemasnya, dan ente masih cemas, sekarang penyebabnya berarti satu. Apa ya? Ente penyebab cemas itu sendiri. Ada yang takut lapar tengah malam nih, kan gampang. Di ujung sekarang ada warung Madura, bener gak? Iya, datang ke warung Madura, beli mie 3, apa lu gak kenyang? Kalau seandainya masak 3, gue bilang kenyang gak? Kenyang, beli mie 3, taruh di kamar. Harusnya dengan cara begini cemasnya hilang gak? Hilang. Kalau masih cemas juga pikiran, tapi ntar gimana? Gas ada. Air mentok-mentok, mohon maaf, air mentok-mentok pakai air kamar mandi buat ngerebus doang bisa. Air kamar mandi lo rebus. Selama ini juga banyak orang-orang doang kita minum dari air kerannya. Minum berarti apalagi buat ngerebus doang, belinya mie goreng. Kalau nggak ada baru miso tuh berkat maulid. Enggak. Udah makan mie air ada. Apa namanya? Gas ada. Pancinya ada, mie-nya ada. Terus ada masih cemas, sebenarnya apa yang dicemasin? Sampai digituin sama Syekh Mutawalli Sya'rul dalam video itu. Itu cemasin apa sebenarnya? Berarti sekarang yang bikin cemas bukan keadaan sekitar, lu sendiri yang bawa cemas. Kasarnya kemarin kita bilang, lu sendiri yang selalu mengiyakan setan dengan bisikannya. Gitu. Ada yang lagi? Gimana? Nanya?
Yang pasti itu yang tidak pasti? Yang pasti bingung ya, pasti bingung. Jadi yang pasti itu adalah yang pasti itu adalah ketidakpastian itu sendiri. Kayak nggak usah dijadiin quotes, nggak usah. Omongan orang juga. Langsung adit ya. God of the day. Alah. Ini kalah. Adit kan. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.